Baik, perkenalkan nama saya Aji Maulana Rahman dengan NIM 22095111098 dari kelas A. Saya akan menyampaikan tentang laporan praktikum bakteriologi dan mikrobiologi dari 1 sampai 4. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Pada manusia dan sebagian besar hewan, bakteri ini paling banyak berada di saluran pencernaan. Kulit juga dihuni bakteri dalam jumlah besar. Namun, mayoritas bakteri dalam tubuh itu tidak berbahaya karena tubuh itu dilindungi oleh sistem khusus. Di samping itu, banyak bakteri yang bermanfaat, terutama sebagai flora usus. Namun, ada juga beberapa spesies bakteri yang bersifat patogenik dan menyebabkan penyakit menular baik itu di manusia dan di hewan. Untuk kasusnya itu ada seorang peternak membawa sampel berupa feses babi yang menderita mencet berwarna putih. Peternak ini itu ingin mengetahui apa yang terjadi terhadap babinya. Diagnosa sementara penyakit yang diderita oleh babi itu adalah kolibasilosis akibat terkena infeksi bakteri dari E. coli. Oke, selanjutnya apa itu kolibasilosis? Jadi kolibasilosis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, yang dimana kolibasilosis itu menyerang anak babi yang dapat mengakibatkan menurunnya berat badan, pertumbuhan yang terlambat, dan jika tidak segera ditangani itu bisa mengakibatkan kematian. Patologi kolibasilosis itu dapat diamati pada bagian usus, terutama usus halus. Selanjutnya, apa sih itu E. coli? Jadi, E. coli itu merupakan flora flora normal yang hidup di dalam saluran pencernaan, terutama usus bagian bawah, baik pada manusia maupun hewan. Dan di mana E. coli itu tergolong dari bakteri gram negatif. Dan dia itu tidak tahan asap, motil, dan mampu memfermentasikan laktosa. Dan dia itu merupakan basil yang tidak membentuk spora. Dan ukuran dari E. coli ini itu dari 1 sampai 3 mikrometer. Selanjutnya itu ada uji yang perlu dilakukan untuk memeriksa dari feses itu. Pertama itu ada uji untuk pembuatan media, pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi. Selanjutnya itu ada uji sensitivitas antibiotika. Oke, lanjut ke praktikum untuk pembuatan media. Jadi alat dan bahan yang digunakan itu ada autoclave, cawan Petri, Erlenmeyer, timbangan analitik, Ose, Bunsen, hot plate, inkubator, lemari pendingin, magnetic stirrer, ada media EMBA, dan juga ada media nutrin agar atau NA. Selanjutnya ada langkah kerja dari pembuatan media. Yang pertama itu sediakan sebanyak 28 gram medium NA yang dilarutkan ke dalam 1 liter aquades untuk membuat 1 liter larutan. Kemudian timbang medium menggunakan timbangan. Selanjutnya kemudian larutkan medium ke dalam 1 liter aquades dengan cara dipanaskan pada suhu 800 derajat Celcius sambil duduk menggunakan alat hot plate stirrer. Selanjutnya, pastikan medium larut dengan sempurna dan tidak meninggalkan gumpalan. Kemudian masukkan medium ke dalam masing-masing tabung Erlenmeyer sesuai volume yang diinginkan. Dan tutup medium tetapi jangan terlalu rapat. Kemudian sterilisasi medium menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 2 atm selama 15 menit. Nah, setelah disterilisasi saat medium dalam kondisi masih cair sekitar suhu 45 sampai 50 derajat Celcius, itu medium dapat secara langsung dituangkan ke masing-masing jawat Petri sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, ini merupakan hasil dari pembuatan media yang sudah dilakukan. Yang di sebelah kiri ada nutrin agar atau Na, yang di sebelah kanan ada EMBA atau eosin metil blue agar. Baik, lanjut ke pembahasan pembuatan media. Media biakan atau media kultur itu merupakan bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba. Media biakan ini terdiri dari campuran nutrisi yang berguna untuk menumbuhkan, menyebarkan, mengisolasi, dan mengidentifikasi bakteri. Agar bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak dalam media, maka substratnya itu harus sesuai dengan lingkungan pertumbuhan bakteri yang ditanam. Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba, yaitu nutrisi, oksigen, pH, tekanan osmotik, suhu, dan sterilisasinya. Baik, baik lanjut ke praktikum pewarnaan gram. Yang pertama itu ada alat dan bahannya, ada objek gelas, Bunsen, aquades, isolat bakteri, ose, alkohol 70%, preparat, mikroskop, alkohol 190%, kristal violet, iodin, dan zat warna safranin. Lanjut ke langkah kerja dari praktikum pewarnaan gram. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan, siapkan kaca benda, lalu difikasi, kemudian tetesi aquades di atas kaca benda, ambil biarkan murni bakteri dengan jarum puasa dan letakkan bakteri pada kaca benda dan letakkan, kemudian lakukan fiksasi pada sediaan di atas lampu spiritus yang dilakukan dengan cepat, kemudian teteskan kristal violet pada bakteri, diamkan selama 30 sampai 60 detik, buang sisa pewarnaan dan cuci dengan air, kemudian teteskan iodin, diamkan 1 sampai 2 menit, kemudian cuci kembali dengan air, kemudian tambahkan alkohol pada preparat dan diamkan selama 20 detik untuk dekolorisasi, kemudian cuci kembali dengan air mengalir, kemudian tambahkan safranin dan diamkan selama 10 sampai 20 detik dan cuci dengan air mengalir, kemudian keringkan preparat dan amati hasil dari preparat pada mikroskop dan catat hasil pengamatan.
Baik, lanjut ke hasil dari praktikum pewarnaan gram, yang di mana hasilnya itu menunjukkan warna merah, dan bakterinya itu berbentuk seperti batang atau bacillus, yang di mana warna merah itu sendiri menandakan bahwa dia itu gram negatif. Baik, jadi pembahasannya itu jadi warna merah yang munculnya itu menandakan bahwa bakteri itu merupakan gram negatif. Dan karena hilangnya pewarnaan kristal violet pada waktu dekolorisasi itu dengan alkohol, kemudian sel bakteri itu akan menyerap safranin karena bakteri gram negatif itu mengandung lipid lebih rendah dibandingkan dengan bakteri gram positif. Sehingga dinding sel bakteri itu akan lebih mudah terdehidrasi akibat perlakuan dengan alkohol. Dan pemberian alkohol itu berfungsi untuk dekolorisasi bakteri. Sehingga menyebabkan zat utama dalam sel itu muncul. Dinding sel yang terdehidrasi itu menyebabkan daya permeabilitas itu berkurang sehingga zat warna ungu kristal itu keluar dari sel. Kemudian sel akan menyerap safranin. Lanjut ke praktikum isolasi dan identifikasi bakteri, dan alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada tabung reaksi, cawan Petri, sampel feses babi, isolat bakteri, ose, needle, media Na atau nutrien agar, mikroskop, media EMBA, media TSIA, SIM, SCA, MRVP, dan juga ada gula-gula. Baik, lanjut ke langkah kerja dari praktikum isolasi dan identifikasi bakteri. Yang pertama itu, siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum, kemudian memfiksasi jarum ose sampai merah dan diinginkan. Lalu ambil sampel sampel isolat bakteri, kemudian mengambil media TSIA, membuka penutupnya, kemudian memfiksasi mulut tabung, menusukkan jarum ose menggunakan needle sampai bawah, tetapi jangan sampai mengenai dasar tabung, lalu usapkan pada bagian miring medium dan menutup kembali dengan kapas. Kemudian untuk media SIM itu buka tutupnya, kemudian fiksasi mulut tabung, tusukkan jarum ose sampai di bawah tepi, jangan sampai mengenai dasar tabung dan tutup kembali tabung dengan kapas. Kemudian untuk media MRVP, buka penutupnya, fiksasi mulut tabung, celupkan jarum ose, kemudian tutup kembali dengan kapas. Lanjut ke media SC, itu buka penutupnya, fiksasi mulut tabung, goreskan jarum ose dari bawah ke atas pada permukaan miring tabung, tetapi jangan sampai merusak media dan menutup kembali tabung dengan kapas. Kemudian untuk gula-gula atau uji glukosa, buka kapas penutupnya, fiksasi mulut tabung, celupkan jarum ose secara berulang, kemudian tutup kembali tabung dengan kapas. Kemudian semua itu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam atau 24 jam. Baik, setelah 24 jam ini merupakan hasil dari isolasi dan identifikasi bakteri pada masing-masing media. Pertama itu ada nutrien agar yang dimana terlihat bakteri yang tidak beraturan dan relevansinya itu cenderung datar. Kemudian pada media EMBA itu setelah diinkubasi terlihat bakteri berbentuk sirkular, tepiannya itu cenderung halus dan terdapat pigmen berwarna hijau. Kemudian untuk TSIA itu terjadi perubahan warna dari merah menjadi kuning setelah diinkubasi. Untuk media SIM itu setelah diinkubasi dan ditetesi dengan reagen Kovac itu akan terdapat cincin berwarna merah di permukaan dan warnanya cara larutannya itu sedikit keruh. Kemudian untuk media SCA itu setelah diinkubasi itu tidak terjadi perubahan warna dari sebelum diinkubasi. Jadi media itu tetap berwarna hijau. Kemudian pada media MRVP itu setelah diinkubasi dan ditetesi dengan reagen methyl red akan terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah. Kemudian untuk uji gula-gula itu setelah diinkubasi itu uji gula-gula akan terlihat lebih keruh dibandingkan dengan sebelumnya. Baik, untuk pembahasan dari praktikum isolasi dan identifikasi bakteri itu, berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum yang telah dilakukan, itu cara melakukan isolasi bakteri itu berbeda-beda, tergantung dari media yang digunakan, seperti pada media nutrien agar beda, pada media eosin methyl blue agar beda, dan yang dilakukan dengan cara metode gores atau stick plate, ada juga yang dilakukan dengan cara metode zigzag atau menggores secara zigzag pada permukaan medianya, contohnya seperti TSIA, CSCA, dan SIM. Kemudian untuk media gula-gula dan MRVV itu menggunakan metode menggunakan ose steril yang dimasukkan pada media yang kemudian diaduk, lalu media itu akan diinkubasi dan akan diamati perubahannya. Begitu juga dengan proses identifikasi bakteri, proses yang dilakukan itu berbeda-beda sesuai dengan media yang digunakan. Nah, jadi untuk identifikasi bakteri itu dilakukan secara makroskopis dengan mengamati morfologi dari koloni bakteri yang tumbuh pada media. Nah, pada media nutrien agar atau Na itu menunjukkan ciri-ciri berbentuk bulat, tepiannya halus berwarna putih krim, dan elevansinya itu cembung. Nah, ciri-ciri yang tampak tersebut menunjukkan bahwa bakteri itu merupakan bakteri yang berasal dari famili Enterobacteriaceae. Nah, pada EMBA, bakteri itu menunjukkan ciri berbentuk bulat dan tidak beraturan,
dan berwarna hijau metalik, tapian halus, elevansinya itu cembung. Ciri-ciri yang tampak tersebut menandakan ciri dari bakteri Escherichia coli. Selain itu juga terdapat 3 uji biokimia, yaitu ada triple sugar iron agar atau TSA yang akan terjadi perubahan warna pada media bagian tegak miring yang berubah menjadi warna kuning. Nah, dapat diamati ada atau tidaknya gelembung gas pada media. Nah, jika ada produksi gas H2S itu akan ada perubahan warna hitam pada media, itu berarti menandakan bahwa hasilnya itu positif. Untuk uji simbol sitar tagar atau SCA itu terjadi perubahan warna dari hijau menjadi biru yang akan menandakan bahwa hasilnya positif. Namun berdasarkan uji yang sudah dilakukan tidak menunjukkan adanya perubahan warna pada media yang menandakan bahwa uji tersebut menunjukkan hasil yang negatif. Untuk media MFVP itu terlihat terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah, dan media SIM teramati terjadi pengemburan pada area tusukan dan cincin berwarna merah yang menandai adanya motilitas dan produksi indol. Terakhir, untuk uji gula-gula itu yang telah saya lakukan itu tidak ada tabung lurham, jadi hasil yang didapatkan itu setelah diinkubasi akan terdapat semacam serat atau biji-bijian yang akan menyebabkan warnanya itu lebih keruh. Lanjut ke alat dan bahan untuk uji sensitivitas antibiotika. Yang pertama itu ada isolat bakteri murni dan ada MHA, ada Mecfarlan 0,5. Kemudian ada Bouillon, kemudian ada Ose, ada Erlenmeyer, ada alkohol 70%, ada Bunsen, paper dish, cotton swab, cawan Petri, magnetic heater stirrer, ada autoclave, ada pinset, ada penggaris, inkubator, timbangan digital, laminar airflow, dan juga tabung reaksi. Nah, untuk langkah kerja dari praktikum uji sensitivitas antibiotika ini tuh yang pertama, inokulasikan 3-10 koloni bakteri yang telah murni ke dalam 4 ml per benihan cair. Kemudian inkubasikan perbenihan tersebut pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 jam. Dan amati biakan tersebut dan cocokkan dengan kekeruhan Mecfarlan 0,5. Dan apabila telah sesuai selanjutnya, ambil biakan tersebut dengan swab steril lalu ditanam dengan cara diusapkan ke seluruh permukaan mular hitam agar secara merata. Kemudian pemupukan dengan cara yang sama dapat dilakukan 2-3 kali sampai biakan merata pada permukaan medium. Kemudian ambil kertas cakram atau paper dish yang akan diuji, tempelkan pada permukaan medium dengan jarak tempel kurang lebih sekitar 2 cm dari tepi plate maupun dari paper dish yang lain. Pada umumnya satu plate medium itu dapat diisi 5 paper dish. Jadi untuk jarak antar paper dish itu harus lebih atau sama dengan 2 cm untuk jaraknya. Kemudian pembenihan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Amati dan ukur diameter killing zone pada masing-masing paper dish dan cocokkan killing zone tersebut dengan standar yang telah ada. Dan catat hasil pola kepekaan masing-masing dari antibiotika dalam 3 kategori, yaitu ada resisten, intermediate, dan peka atau sensitif. Nah, ini merupakan dokumentasi dari hasil dari uji sensitivitas antibiotik. Di sebelah kiri itu ada pengukuran dari diameter killing zone antibiotiknya, dan kemudian di kanan itu ada ukuran dari diameter killing zone itu sendiri, yang dimana memberikan hasil itu ada untuk antibiotik chloramphenicol itu menunjukkan luas diameternya itu sekitar 33 mm, kemudian ada doxycycline sekitar 11 mm, kemudian untuk bacitracin itu tidak terciptanya killing zone, kemudian untuk streptomycin itu tidak tercipta dari killing zone itu sendiri. Nah, jadi uji sensitivitas ini itu bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri tersebut terhadap antibiotika yang tergolong sensitif, intermediate, atau resisten. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dari uji yang sudah dilakukan, antibiotik yang efektif digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri Escherichia coli ini tuh adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif, yang dimana itu merupakan antibiotik chloramphenicol. Nah, hal ini tuh berdasarkan atas standar killing zone antibiotika yang berlaku. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan dari hasil pengamatan dari uji praktikum yang sudah saya lakukan dari pembuatan media, pewarnaan geram, serta isolasi dan identifikasi bakteri itu, dia itu menunjukkan hasil yang sudah jelas mengarah ke bakteri Escherichia coli. Nah, karena terdapat bakteri Escherichia coli di feses babi tersebut, dapat saya pastikan bahwa babi itu terkena penyakit kolibasilosis, yang dimana kolibasilosis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli ini, yang menunjukkan gejala kurang aktif, kurang nafsu makan, dan lain sebagainya. Nah, untuk antibiotik yang efektif itu berdasarkan uji sensitivitas yang sudah saya lakukan terhadap beberapa antibiotika,
Saya peroleh bahwa antibiotik yang efektif untuk digunakan itu adalah antibiotik jenis chloramphenicol, yang di mana terbentuk killing zone berukuran sekitar 33 mm. Baik, sekian presentasi dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ajmal Rahman, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.